Salam sejahtera untuk Bapak dan rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 13 akan menjabarkan proyek data mining kami yang berjudul Association Role for Business Strategic and Promo Recommendation in Restaurant ABC. Proses yang digunakan pada pengembangan proyek data mining ini menggunakan proses CRISP DM atau yang dikenal dengan Cross Industry Standard Process for Data Mining yang merupakan salah satu standar pemrosesan data mining yang sudah dikembangkan di mana data yang ada akan melewati fase-fase yang ada yakni fase pemahaman bisnis, pemahaman data, pengolahan data, pemodelan, evaluasi, hingga penyebaran. Karena melalui langkah-langkah pada proses CRISP DM ini, diharapkan dapat mendapatkan pemodelan yang paling sesuai dalam pemrosesan data mining melalui pemahaman data yang ada, sehingga informasi yang akan disajikan akan lebih efisien untuk pengguna. Yang pertama yang dibahas adalah business understanding, di mana tahapan ini untuk menentukan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Di sini juga akan menerjemahkan tujuan dan batasan yang akan digunakan menjadi formula dari permasalahan data mining yang digunakan untuk menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan bisnis. Masalah pada proyek data mining diangkat dari data transaksi pada salah satu rumah makan, yakni rumah makan ABC yang merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang wisata kuliner. Di dalam rumah makan tersebut, banyak informasi yang menyediakan berbagai menu pilihan hidangan yang diperuntukkan untuk pelanggan. Bahkan di era teknologi sekarang, banyak pelanggan memanfaatkan teknologi untuk melakukan dan memberikan ulasan terhadap objek hidangan tersebut. Hal ini dapat membantu pelanggan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan hidangan. Namun, dengan bertambah banyaknya informasi yang tersedia dapat membuat pelanggan merasa kebingungan untuk mengambil keputusan terhadap menu hidangan yang sesuai dengan keinginan dan selera pelanggan. Dengan ini, maka pelanggan dapat mengalami overload information atau menerima banyak informasi. Dan di samping itu, pengelola rumah makan juga harus melakukan perancangan strategi bisnis yang mampu meningkatkan transaksi di antara penjual dan pembeli. Maka, si pengelola membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait dengan perilaku konsumen. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan tersebut diatasi melalui pengembangan sistem rekomendasi di dalam organisasi. Rekomendasi produk dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi modal yang mampu memahami keadaan dan keinginan pelanggan melalui adanya hasil observasi terhadap data transaksi oleh pelanggan. Dengan adanya association role mining sebagai pendekatan yang mampu memberikan dukungan keputusan antara produk yang dibeli secara bersama-sama oleh pelanggan. Salah satu teknik untuk membangun sistem rekomendasi yang tepat sasaran tanpa melakukan interaksi secara langsung dengan konsumen adalah dengan memanfaatkan teknik data mining. Teknik data mining yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan fungsi association. Melalui pengolahan data dengan fungsi association dapat mendapatkan informasi terkait dengan menu makanan yang saling berasosiasi. Maka ketika suatu produk tersebut diminati oleh pelanggan, maka produk lain yang memiliki keterkaitan yang kuat akan memiliki kemungkinan juga untuk diminati. Association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antara item dalam suatu dataset
yang telah ditentukan. Dalam menentukan suatu accession rule, terdapat suatu interestingness measure atau ukuran keterkaitan yang didapat dari hasil pengolahan data dengan perhitungan tertentu. Umumnya ada dua ukuran, yakni yang pertama support dan yang kedua confidence. Di mana kedua ukuran ini nanti akan berguna dalam menentukan interesting association rules, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan atau threshold yang ditentukan oleh user. Batasan tersebut umumnya terdiri dari minimum support dan minimum confidence. Di dalam mengimplementasikan accession rule digunakan pemodelan algoritma a priori yang merupakan algoritma analisis keranjang pasar yang digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi. Sesuai dengan namanya, algoritma ini menggunakan knowledge mengenai frequent item set yang telah diketahui sebelumnya untuk memproses informasi selanjutnya. Metode ini dimanfaatkan dalam mengidentifikasi pola, yakni menggunakan accession rule dengan algoritma a priori. Metode serta algoritma ini pakai untuk menemukan transaksi penjualan dengan strong association atau keterkaitan yang kuat antara menu hidangan di dalam transaksi yang akan dimanfaatkan oleh sistem rekomendasi sebagai saran menu hidangan yang dapat membantu pelanggan menentukan menu hidangan yang akan dipesan dari rumah makan tersebut. Secara umum, terdapat 3 tujuan dari pengembangan proyek data mining ini. Yang pertama, mengimplementasikan association rule mining pada data transaksi penjualan rumah makan ABC. Yang kedua, menemukan pola kebiasaan pelanggan yang dapat membantu untuk merekomendasikan menu-menu kepada pelanggan. Yang ketiga, yakni membantu meningkatkan penjualan dengan melalui penemuan pola penjualan hidangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola untuk merancang strategi maupun promosi hidangan tertentu dan dapat merancang strategi pemasaran serta promosi produk menjadi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data understanding. Data understanding merupakan fase mengumpulkan data awal dan mempelajari data untuk bisa mengenal data yang akan dipakai. Langkah-langkah yang terdapat pada data understanding yaitu yang pertama, collect initial data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dataset yang berupa pemesanan makanan di restoran ABC. Dataset yang digunakan akan diambil dari Kaggle dalam bentuk dokumen spreadsheet. Langkah yang kedua yaitu describe data. Dataset pemesanan makanan di restoran ABC ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu order number, order date, item name, quantity, product price, dan total product. Langkah yang ketiga yaitu explore data. Explore data artinya mengeksplorasi data dengan pendekatan EDA atau exploratory data analysis untuk mengurangi dimensi data yang terlalu besar. Penggunaan EDA ini dilakukan untuk mengeksplorasi data dengan menggunakan fungsi statistik, matematik, dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Dengan menggunakan EDA, akan didapatkan ringkasan statistik dari data yang dimiliki, seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, jumlah data, standar deviasi, dan lain-lain. Langkah yang keempat yaitu berupa verify data quality. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas dan kelengkapan data pada dataset transaksi restoran. Evaluasi data ini dilakukan untuk melihat nilai-nilai yang hilang atau missing value, terutama jika data yang dikumpulkan pada jangka waktu yang lama, memeriksa atribut yang hilang atau kosong atau null, melihat terdapatnya data rangkap atau data double, serta menilai apakah semua nilai masuk akal, dan pada tahap ini data yang dimiliki tidak ada yang memiliki missing value. Untuk tahapan ketiga, yakni data preparation, yakni pada tahapan ini akan dilakukan proses pemilihan serta pengolahan data yang akan dimanfaatkan pada tahapan selanjutnya, yakni pemodelan, di mana
Model yang telah dirancang akan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan target yang dibutuhkan. Berikut, yang pertama kita akan membahas dataset. Data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data transaksi rumah makan ABC, yang dimana data yang diambil berasal dari Kaggle, yakni data Indian Takeaway Restaurant. Data yang diperoleh berbentuk comma-separated value yang terdiri dari 74.818 baris transaksi serta 7 atribut atau fitur, yakni order number, order date, item name, quantity, product price, total product, yang akan dimanfaatkan untuk menemukan pola konsumsi dari pelanggan. Yang kedua adalah select data. Data transaksi yang telah dikumpulkan tidak dapat digunakan secara langsung di dalam proses data mining. Maka sebelumnya, data tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang redundan, data duplikasi, atau bahkan memeriksa data yang tidak lengkap. Selain itu, diperiksa juga apakah seluruh atribut tersebut akan digunakan seluruhnya atau tidak. Nah, pada perancangan association rule, menu pada rumah makan ABC, tim proyek memutuskan atribut yang akan digunakan dalam membangun association rule-nya, yakni menggunakan order number, item name, serta quantity. Lalu pada tahap clean data, pada tahapan ini dilakukan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh apakah sudah layak untuk diproses dalam data mining. Tahap data cleaning merupakan tahap menghilangkan noisy data, melengkapi data, dan mengatasi data yang tidak relevan dan tidak konsisten. Setelah tim proyek melakukan eksplorasi data, ternyata tidak terdapat nilai nol pada kolom data. Isi data tiap barisnya juga sudah sesuai dan tidak terdapat missing value pada tiap kolom data. Oleh karena itu, data ini telah dapat dimanfaatkan ke dalam tahapan proses pemodelan. Berikut hasil yang telah decoding, yakni tidak terdapat data yang missing. Lalu selanjutnya format data. Bentuk data yang diakses oleh algoritma data mining. Data dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk binary value data. Nah, yakni pengubahan data dalam bentuk boolean yang menunjukkan frekuensi setiap produk dalam transaksi. Pemilihan teknik model dan pembangunan model itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan teknik model. Teknik yang digunakan pada proyek ini adalah analisis asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori. Analisis asosiasi atau yang dikenal sebagai association rule merupakan teknik penambangan data yang bertujuan untuk menemukan aturan asosiatif antara kombinasi item, di mana prinsip penambangan analisis asosiasi dapat dilakukan dengan algoritma a priori. Algoritma a priori ini sendiri berguna untuk menemukan frequent item set. Pada algoritma a priori terdapat 3 komponen utama seperti support, confidence, dan leaf. Support merupakan ukuran di mana seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set pada semua transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah confidence. Confidence merupakan ukuran yang menampilkan hubungan yang terjadi terhadap dua item secara kondisional. Yang ketiga adalah leaf. Leaf merupakan sebuah angka rasio yang menunjukkan berapa banyak kemungkinan menemukan sebuah atribut yang muncul bersamaan dengan atribut lainnya dibandingkan dengan seluruh kejadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembangunan model. Pada implementasi analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori, di sini kami dibantu dengan library dari Python, yaitu MLExtend, yang berisi ekstensi dan modul bantuan untuk analisis data dan library pembelajaran mesin lainnya. Definisi lain yang perlu diketahui selain dari support, confidence, dan leaf adalah item set, minimum support, antecedent, dan consequent. Item set yang merupakan kumpulan dari suatu item atau lebih disebut yang merupakan kandidat dari aturan-aturan asosiasi. Minimum support adalah suatu indikator untuk membedakan antara item set yang frequent atau tidak. Yang ketiga adalah antecedent. Antecedent merupakan kandidat yang menjadi aturan. Consequent merupakan kandidat yang menjadi kesimpulan dari aturan tersebut.
Pada implementasi dapat kita lihat salah satu contoh dari item set seperti alu gobi, buna, bombay alu, butter chicken. Dan untuk minimum supportnya kami menggunakan 0,03. Untuk antecedents, untuk contoh dari antecedents dan consequence sendiri dapat kita lihat pada implementasi berikut, di mana antecedents adalah bombay alu dan konsekuensinya merupakan chicken tikka masala, di mana antecedents di sini merupakan kaidah aturan dan konsekuensinya merupakan kesimpulan dari kaidah aturan tersebut. Asosiasi, kelompok proyek menggunakan minimum support sebesar 0,03, di mana matriks yang digunakan untuk mengenerate aturan adalah support, confidence, leave, leverage, conviction, di mana conviction merupakan kemungkinan dari item A akan dibeli ketika B telah dibeli dengan mempertimbangkan popularitas A jika leave lebih besar dari 1. Pemodelan analisis asosiasi menggunakan a priori, di sini kelompok menggunakan minimum support sebesar 0,03. Dengan matriks yang digunakan untuk mengenerate aturan adalah support, confidence, leave, leverage, conviction, di mana conviction merupakan kemungkinan dari item A akan dibeli ketika item B telah dibeli. Dengan mempertimbangkan popularitas A, jika leave lebih besar dari 1, maka item B kemungkinan besar akan dibeli secara bersamaan dengan A. Di sini minimum threshold untuk metrik kami menggunakan 1. Selanjutnya, kami melakukan transformasi data. Apabila terdapat jumlah barang yang lebih atau sama dengan 1, maka akan diset menjadi 1. Apabila tidak terjadi transaksi, maka akan diset menjadi 0. Di sini dapat kita lihat bahwa pada order number 630 tidak terjadi transaksi terhadap AloCat, AloGobi, dan AloMatic. Oleh karena itu, pada baris 6 dengan order 630, selanjutnya, di sini akan dibuat variabel di mana terdiri dari beberapa barang yang sering dibeli dari seluruh transaksi yang sudah disimpan dalam database. Dengan menggunakan perintah a priori, dalam proyek ini dibuat dengan minimum support 0,03 atau sebesar 3%. Di sini dapat kita lihat item set dengan supportnya. Selanjutnya akan dibuat variabel di mana terdiri dari beberapa barang yang sering dibeli dari seluruh transaksi yang sudah disimpan dalam database. Dengan menggunakan perintah a priori, dalam proyek ini dibuat dengan minimum support 0,03 atau sebesar 3%. Di sini dapat kita lihat pada item sets alu gobi, supportnya adalah 0,045906. Variabel-variabel yang telah memiliki aturan-aturan asosiasi akan dibangun dari setiap barang. Variabel keranjang di sini merupakan hasil dari fungsi pencarian asosiasi, di mana data yang digunakan berasal dari frequent item set, dengan nilai minimum leave ratio adalah 1. Di sini kita dapat melihat antecedents yang merupakan kaidah dari aturan, dan konsekuensi yang merupakan kesimpulan dari aturan tersebut. Di sini dapat dilihat apabila bombay alu dibeli, maka kemungkinan dari chicken tikka masala akan dibeli secara bersamaan dengan bombay alu. Pemodelan dari implementasi asosiasi analisis menggunakan a priori ini juga dapat dilakukan dengan menambahkan ambang batas, seperti hanya memilih yang leave-nya lebih besar atau sama dengan 3 dengan confidence lebih besar atau sama dengan 8. Di sini dapat kita lihat antecedents dan konsekuensi yang baru, di mana pada antecedents yang pertama, apabila pembeli membeli mango chutney dan mint sauce secara bersamaan, maka kemungkinan plain papadum juga akan dibeli secara bersamaan. Aturan-aturan yang sudah diterapkan sebelumnya akan lebih mudah untuk dipahami oleh perusahaan dengan disajikan dalam bentuk visualisasi.
Pada proyek analisis asosiasi akan menggunakan dua buah visualisasi, yaitu heat map, dan bar chart. Kita dapat melihat pada bar chart yang pertama, yaitu Bombay Alu dan Chicken Tikka Masala. Jika pelanggan membeli Bombay Alu, maka Chicken Tikka Masala akan dibeli juga dengan confidence 0,23 dengan lift lebih besar dari 1. Yang berarti kemungkinan Chicken Tikka Masala akan dibeli dengan Bombay Alu. Yang kedua, pada bar chart yang kedua adalah Chicken Tikka Masala dan Bombay Alu. Jika pelanggan membeli Chicken Tikka Masala, maka Bombay Alu akan dibeli juga dengan confidence sebesar 0,19 dengan lift lebih besar dari 1. Di sini dapat kita lihat bahwa kemungkinan dari pembeli membeli Bombay Alu, maka Chicken Tikka Masala akan dibeli juga, lebih besar daripada 3 rule yang ada di sini. Selanjutnya pada visualisasi heat map, di sini dapat memudahkan perusahaan juga untuk melihat asosiasi antar setiap itemnya. Contoh yang pertama adalah pada plain papadum dan pilau rice memiliki kemungkinan yang paling besar dari antara semua item set. Di sini dapat kita lihat bahwa pilau rice dan plain papadum memiliki kemungkinan dibeli secara bersamaan lebih besar daripada item yang lainnya. Selain itu dapat kita lihat juga pada plain naan dan pilau rice. Semakin merah warna dari kotak heatmap ini, maka semakin besar kemungkinan suatu item itu dapat dibeli secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap evaluation. Pada tahap evaluation ini, dilakukan dengan menggunakan konsep yang sama seperti tahap modeling. Pada tahap evaluation ini, berisi uraian mengenai evaluate result dan evaluate proses. Pembahasannya pertama mengenai evaluate result. Pada evaluate result ini, nama-nama dari item menu pada restoran dengan menggunakan algoritma a priori ini menggunakan 74.818 record data, tidak termasuk header, di mana rule atau aturan yang dilakukan sebanyak 2 kali. Pada rule yang pertama, menggunakan minimum support sebanyak 0,03 atau 3% dengan metric lift, sedangkan pada rule yang kedua, menggunakan metric lift lebih besar sama dengan 3 dan metric confidence lebih besar sama dengan 0,8. Dari kedua rule ini dapat dilihat perbedaannya berdasarkan antecedents dan konsekuensinya. Pada rule yang pertama, masing-masing antecedent dan konsekuensinya memiliki hanya satu item saja. Sedangkan pada rule yang kedua, pada antecedents rule yang kedua memiliki 2 item, sedangkan konsekuensinya memiliki 1 item. Pada contoh rule yang pertama, apabila user memesan chicken tikka masala, maka secara bersamaan user juga akan memesan Bombay Alo. Sedangkan pada rule yang kedua, apabila user memesan mango chutney dan mint sauce, maka secara bersamaan user juga akan memesan plain papadum. Selanjutnya mengenai evaluate proses. Pada evaluate proses ini akan menjelaskan mengenai proses-proses yang dilakukan terhadap evaluasi yang sudah didapatkan. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan pada proses evaluasi ini hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan pada proses data pre-processing dan modeling. Penjelasan mengenai proses evaluasi akan dijabarkan pada program implementasi a priori yang telah dibuat pada Jupyter Notebook. Berikut merupakan kode program dari proses evaluasi. Pada kode program yang pertama, dilakukan pengambilan dataset dengan mengurangi ukuran dari dataset tersebut sebesar 200 data, sehingga membuat algoritma a priori dapat berjalan dengan lebih cepat. Pada kode program yang kedua, akan diambil datasetnya berdasarkan item yang paling banyak dipesan oleh user ataupun item yang terfavorit. Pada kode program yang ketiga, ulasan mengenai item yang terfavorit tersebut akan dihitung berdasarkan pengelompokan dari order number dan juga item name, di mana nilai atau values-nya akan disimpan sebagai frozen set untuk memeriksa apakah suatu item tersebut merupakan item terfavorit. Dalam hal ini, akan dilakukan proses dengan lebih cepat. Selanjutnya, akan dilakukan pembuatan data frame untuk memberitahukan seberapa sering item tersebut telah dipesan oleh user. Selanjutnya, akan didapatkan hasil
yang terdiri dari 5 item yang terfavorit atau item yang paling banyak dipesan oleh user. Langkah selanjutnya, item yang sering ditemukan dalam dictionary dapat disimpan apabila key item tersebut berupa panjang dari item set. Hal ini memungkinkan user untuk mengakses item set dengan panjang tertentu dengan lebih cepat. Selanjutnya dilakukan penentuan dari minimum support untuk mempertimbangkan frekuensi pada suatu item. Dalam hal ini, minimum support yang digunakan sebesar 0,03 atau 3%. Selanjutnya dapat dilihat 10 item set yang muncul berdasarkan minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Pada langkah selanjutnya, sudah terbentuk suatu rule dari association rule berdasarkan frekuensi item set yang sudah dijabarkan sebelumnya. Pada hal ini, rule yang ditetapkan terdiri dari 2 rule, di mana rule yang pertama menggunakan minimum support 0,3 dan rule yang kedua menggunakan lift lebih besar sama dengan 3 dan confidence lebih besar sama dengan 0,8. Penjelasan mengenai hasil dari evaluasi ini sudah dijabarkan pada evaluate result. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai deployment. Tahap deployment atau pengembangan proyek yang sudah dilakukan berupa visualisasi heatmap dan bar chart, di mana visualisasi ini membantu restoran untuk menentukan kemungkinan suatu item akan dibeli bersamaan dengan item lainnya. Adapun beberapa pengembangan atau deployment yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengembangan interface untuk memudahkan komunikasi antara pengguna dengan sistem dengan penambahan fungsi-fungsi pada interface sesuai dengan keinginan pengguna, seperti menyediakan interface untuk memasukkan nilai support, confidence, maksimum item, dan lift yang akan digunakan. Yang kedua, peningkatan kinerja sistem. Yang ketiga, dilakukan pemeliharaan sistem atau maintenance untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang sedang berjalan. Yang keempat, penerapan pada sistem database dengan menggunakan server yang lebih besar sehingga proses generate data akan lebih cepat dan hasil analisis yang didapat akan lebih akurat. Yang kelima, pembuatan dokumentasi berupa laporan dari program yang telah dibuat ataupun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada program sebagai bentuk pengembangan sistem selanjutnya.